Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat apa saja yang akan kita bahas di pertemuan yang pertama. Kemarin sebelum dengan Ibu kan kalian dengan Pak Rizky. Nah, dengan Pak Rizky itu kalian membahas tentang materi genetik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Di sini Ibu bagi materi menjadi dua, yaitu materi esensial dan non-esensial. Untuk yang materi esensial ini, Ibu bagi menjadi tiga, yaitu pengertian dan latar belakang dari pembelahan sel. Jadi, kita akan tahu apa sih latar belakang, kenapa kok sel itu harus membelah, kenapa kok sel itu secara terus-menerus itu melakukan pembelahan. Nanti kita akan ketahui di latar belakang pembelahan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu macam pembelahan sel. Kalau kalian ingat, organisme itu ada dua tipe, yaitu prokariotik dan eukariotik. Nah, masing-masing organisme ini memiliki jenis pembelahan yang berbeda. Untuk organisme prokariotik itu melakukan pembelahannya itu secara amitosis. Nah, apa sih amitosis itu dan bagaimana prosesnya akan kita bahas di pertemuan satu ini. Lalu pada organisme eukariotik itu apa, Bu? Kalau prokariotik itu kan pembelahannya secara amitosis ya, Bu. Kalau yang eukariotik itu pembelahannya secara apa, Bu? Nah, kalau organisme eukariotik ini pembelahannya itu ada dua, secara mitosis dan secara meiosis. Nanti di pertemuan satu ini kita akan belajar apa tujuan dari pembelahan mitosis, terus proses pembelahannya itu seperti apa. Bagaimana sih proses pembelahan mitosis itu? Lalu nanti ketika kalian sudah mengetahui tujuan dan proses pembelahan, kalian akan mengetahui prinsip dari pembelahan mitosis itu sendiri. Dan selanjutnya, selain pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Nanti kita akan belajar apa tujuan dari pembelahan meiosis, lalu bagaimana proses pembelahan meiosis itu terjadi. Ketika kalian sudah mengetahui tujuan dan proses pembelahan meiosis, kalian akan mengetahui apa sih prinsip-prinsip pembelahan meiosis tersebut. Nanti kan masing-masing proses pembelahan ini kan ada beberapa fase ya. Nanti kita akan kulik macam-macam fase ini secara lebih dalam di pertemuan pertama. Lalu nantinya ketika kalian sudah mengetahui tujuan, proses, dan prinsip dari pembelahan mitosis dan meiosis, kalian akan mengetahui apa sih perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Dan apabila kita memiliki sisa waktu yang banyak, kita akan membahas tentang kelainan dalam pembelahan sel. Kenapa kok Ibu tuliskan kelainan dalam pembelahan sel? Karena nyatanya pembelahan sel itu tidak selalu membelah dengan sempurna. Kalau secara logika tidak ada yang sempurna di dunia ini memang. Jadi ada kala seperti yang terkecil ini kayak pembelahan sel ini tidak selalu proses pembelahan sel itu sukses. Jadi ada yang tidak sukses. Nah, apabila kita memiliki sisa waktu, kita akan membahas apa aja kelainan dalam proses pembelahan sel. Kenapa kok bisa terjadi kelainan dalam pembelahan sel? Kan biasanya kan kalau sel membelah itu kan sukses gitu ya. Kok bisa nggak sukses? Apa saja yang melatar belakanginya? Nanti akan kita bahas di sisa waktu apabila kita memiliki sisa waktu. Jadi sebelum kalian
mengikuti pembelajaran yang pertama dengan Ibu, kalian wajib membaca tentang pembelahan sel pada mitosis, dan meiosis. Jadi, kalian nantinya sudah memiliki pandangan, oh, pembelahan secara mitosis itu seperti ini, pembelahan secara mitosis itu seperti ini, prosesnya seperti ini. Lalu untuk pembelahan meiosis itu kayak gini. Nanti ketika waktu diskusi kalian itu langsung mancep gitu loh. Langsung, oh iya pembelahan mitosis itu kayak gini. Terus bedanya itu apa ya kira-kira. Nah, nanti untuk itu kita akan bahas di pertemuan satu yang dengan Ibu. Jadi sekian untuk pemaparan secara singkat materi yang akan kita bahas di pertemuan yang pertama. Sekian dari Ibu. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan waktu diskusi kelas. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.